Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dipertemukan untuk sama-sama berbagi dalam kebaikan dengan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah meridai pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada pembimbing umat dan tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, begitu juga para pengikutnya yang tetap istiqamah dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kita berharap mendapatkan syafaatnya nanti di saat pengadilan hisab. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan kembali kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dengan nomor hadis yang ke nomor 66. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyasi min dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dengan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu selain kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini dia mengatakan hadis ini berstatus hasan. Adapun kandungan yang terdapat pada hadis ini adalah: pertama, keharusan bersikap teguh dan mantap terhadap diri dengan penuh kesungguhan serta selalu mengintrospeksi diri. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu kesungguhan dalam menjalankan syariat dan selalu menghisap diri sebagai bekal nanti setelah kematian. Dengan jalan inilah menjadikan kita untuk mengingat kematian, sehingga akan muncul keinginan untuk selalu mengintrospeksi diri atau atas apa yang telah diperbuat. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian dengan amal saleh. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masa untuk berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu akan terjadi di saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kematian itu pasti akan datang sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu
yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi setiap orang akan mati, baik yang saleh dan durhaka, yang miskin dan yang kaya, yang bersemangat mencari akhirat dan yang bersemangat mencari dunia, dan lainnya. Semuanya akan menemui kematian bila telah sampai ajalnya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikraha dzimil ladzati ya'nil mauta." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2307 dan An-Nasa'i nomor 1824. Disunahkannya setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sakit, untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingatnya seakan-akan kematian di depan matanya. Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata, "Udhkuri mauta tajidu rahatan, fi idkaril mauti taqsirul amal." Ingatlah mati, niscaya kamu akan memperoleh kelegaan, karena dengan mengingat mati akan pendeklah angan-angan. Kemudian yang ketiga, orang yang berjalan dengan mengekor kepada nafsu syahwatnya, maka ia akan tersesat dan menyesatkan. Manusia diciptakan Allah dengan nafsu dan akal, di mana keduanya harus dikelola dengan baik. Jika hawa nafsu tidak terkendali, maka akan tersesatlah manusia, karena manusia bisa berbuat apa saja jika telah dikuasai oleh nafsu. Hawa nafsu adalah dorongan atau keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Mengikuti hawa nafsu akan membawa manusia ke arah kerusakan, juga dapat merusak potensi diri seseorang. Adapun potensi yang dimaksud adalah potensi untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan lain-lain. Potensi ini tidak muncul dikarenakan hambatan nafsu syahwat tadi. Maka dari itu, mensucikan diri dan mengendalikan hawa nafsu adalah keharusan bagi siapa saja yang menghendaki keseimbangan dalam hidupnya. Tentunya kita berharap agar kelak dipanggil dengan hati dan jiwa-jiwa yang tenang, sebagaimana dapat kita baca dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, dan masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, maka masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah hadis yang ke nomor 66 ini. Sebagai kesimpulannya, ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah hadis yang dapat kita bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hadis ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.